Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan dengan NPM 21170510882. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan video untuk memenuhi tugas atau UTS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan soalnya yaitu membuat desain topologi bus dan mesh dengan anggaran biayanya 500 juta dengan kantor pusatnya di Jakarta dan kantor cabangnya yang berada di Sumatera bagian selatan. Saya tadi sudah melakukan search atau mencari informasi di Google untuk kabupaten yang ada di Sumatera bagian selatan itu ada 17. Jadi saya menggunakan 17 router untuk 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan sebagai anak cabangnya dan juga satu router sebagai kantor pusat di Jakarta. Nah, untuk desain topologinya seperti ini. Yang pertama desain topologi bus dulu. Seperti ini desain topologi busnya. Satu ini tempat untuk pusatnya yang ada di Jakarta dan sisanya 17 router untuk 17 tempat di anak cabang yang berada di Sumatera Selatan. Nah, untuk yang di pusat Jakarta saya menggunakan IP kelas A. Sedangkan yang di anak cabangnya yang ada di Sumatera bagian selatan saya menggunakan IP kelas C. Mengapa saya bedakan? Karena di IP kelas A itu rentan IP-nya kan lebih banyak dari kelas C. Sedangkan di pusat itu jelas membutuhkan banyak device gitu ya. Jadi bisa digunakan di banyak IP untuk banyak device gitu kelas A. Untuk semua tempat tidak jauh beda, terdiri dari router, switch, access point, dan juga device-device-nya yang terdiri dari PC, laptop, maupun smartphone. Nah, mengapa di sini ada device yang dihubungkan melalui kabel dan juga yang melalui nirkabel atau WiFi? Seperti ini kan menggunakan access point, tidak menggunakan kabel gitu ya. Karena kan di suatu tempat tidak mungkin semuanya itu dihubungkan menggunakan kabel. Itu akan rumit dan juga akan memakan biaya yang lebih mahal. Kalau kita menggunakan kabel dan juga jaringan nirkabel atau WiFi ini itu akan juga lebih memudahkan juga. Mungkin langsung saja kita tes ping antar ini ya. Kita router dulu dari router pusat ke router ini, router anak cabang sudah sukses. Kita cek lagi, sudah sukses. Kemudian kita tes ping dari masing-masing device di kantor pusat sudah terkoneksi, sudah sukses. Kalau kita mau menghubungkan atau meng-ping dari kantor pusat ke anak cabang bisa saja, itu sudah sukses juga. Kemudian kita coba lagi dari atas ini ke sini misalnya, itu sudah sukses juga. Kalau masih penasaran kita coba aja lagi, misalnya ke sini atau dari sini ke sini gitu misalnya. Nah, itu udah sukses. Kita ping lagi coba dari sini ke mana, ke sini. Dari sini ke sini ya. Kita coba aja dulu. Karena di Cisco ini tidak langsung sukses gitu ya. Pasti ada sedikit delay atau jedanya gitu. Nah, kalau sudah bisa kita lihat simulasinya. Nah, data itu dari yang kita kirimkan akan masuk ke switch, kemudian masuk ke router dari alamat itu, dan diteruskan menuju router tujuan. Nah, jika sudah menemukan router tujuan akan melakukan atau mentransfer data itu ke PC atau device yang kita tuju gitu. Kalau sudah ketemu, nanti akan dikembalikan ke switch
kemudian dikembalikan ke router, dan router tujuan tadi mengembalikan ke router pengirim gitu. Seperti ini. Nah, kalau sudah, maka akan dikirimkan lagi pesannya ke router yang pertama tadi. Nah, ini kan sudah checklist, berarti sudah benar. Jadi paket datanya sudah terkirim dengan benar gitu. Untuk menghubungkan tiap router di sini saya menggunakan kabel serial DCE, karena proses serial DCE ini merupakan kabel ini ya, penghubung jarak jauh gitu, jaringan WAN. Mungkin ini untuk topologi busnya. Kemudian kita masuk ke topologi mesh-nya atau ring juga. Untuk desain topologinya kurang lebih seperti ini saya buatnya, sama saja tidak beda jauh dari yang ada di topologi bus. Mungkin langsung saja kita tes antar device. Nah, itu sudah sukses. Kita tes lagi. Itu sudah sukses lagi. Kita kalau penasaran kita tes-tes saja dari bawah ke atas misalnya. Itu juga udah sukses semua. Kemudian kita lihat simulasinya. Nah, seperti tadi, data dari komputer pengirim atau device pengirim masuk ke switch mencari router, terus router pengirim, kemudian dikembalikan lagi kalau sudah mendapatkan alamat yang dituju gitu. Kemudian untuk rincian harganya itu seperti berikut. Dengan itu kan pusat itu kan pasti ada server. Nah, itu harga servernya itu 100 juta. Kemudian saya menggunakan PC 10 dengan harga 10 juta per unitnya, sedangkan saya membutuhkan 18 unit, jadi total estimasinya 18 juta. Kemudian device laptop itu 12 jutaan, dikali 18 unit itu 216 juta. Kemudian smartphone itu 2 jutaan aja, kita kalikan dengan 18 unit 36 juta. Kemudian access point kita cari yang 400 ribuan aja, dikali 18 unit hasilnya 7.200.000. Routernya itu yang 500 ribu, kemudian kita menggunakan 18 unit, jadi 9 juta totalnya. Untuk switch itu 300 ribu dikali 18 unit, 5.400.000. Dan untuk biaya pemasangan dan maintenance atau perbaikan pemeliharaan itu saya mematok harga 70 juta. Jadi total biaya yang dibutuhkan yaitu 461.600.000. Sedangkan estimasi biaya yang diberikan yaitu 500 juta. Jadi 500 juta dikurang 461 jadi saya masih memiliki sisa biaya 38.400.000. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.